Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memuji besarkan nama Tuhan dan merenungkan firman yang akan disampaikan nanti. Biarlah itu mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara hidup pandang kita. Biarlah kita terus berserah kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, bawa apa yang kami punya Tuhan pada saat ini. Kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mau muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap hati kami. Engkau menebarkan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami diubahkan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan memulai segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
terus mengandalkan-Mu. Kami percaya Tuhan, pelangi kasih-Mu. Kau yang menolong kami Tuhan, kami butuh Engkau. Kami mau sembah Engkau, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Kami mau terus percaya, kami mau mengandalkan-Mu. Kami mau merendahkan hati kami, kami tak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada. Kami mau terus percaya, hanya Yesus Tuhan yang kami andalkan, yang kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami tak sanggup tanpa-Mu. Kami mau sembah Engkau, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami butuh Engkau, kami ini siapa Tuhan? Kami kecil Tuhan, kami perlu Engkau. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau ada untuk kami. Engkau selalu menolong kami. Jalan-Mu tidak pernah salah untuk kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang selalu merendah bagi kehidupan kami. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom saudara semua, perkenalkan nama kami Latif Hari Cahyanto dan
Di sebelah saya istri saya Ruth Haryantin. Kami berdua berjemaah di Gereja Betani Salatiga yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Bambang Hengki. Dan pada hari ini kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yaitu pada bulan November kemarin tahun 2020 kami mengalami sakit kena virus corona. Gejala ini kami rasakan yaitu karena apa, saudara? Karena kami kurang tidur. Jadi saya sendiri pada saat itu kurang tidur sehingga tubuh mulai lemah, dan ternyata kami kena virus ini. Kami tidak tahu, awalnya kami tidak tahu sama sekali bahwa itu adalah virus corona. Jadi gejalanya seperti orang flu biasa, dan kalau flu biasanya saya obati dengan obat herbal, jamu biasa, paling 1-2 hari sudah sembuh. Tapi ternyata ini sampai 3 hari nggak sembuh. Akhirnya saya berobat ke dokter, dan dari dokter kami diberi obat-obatan, tapi ternyata juga nggak sembuh. Nah, karena badan terasa sakit, lantas tidak bisa makan, ya, nafsu makan hilang sama sekali, perut untuk makan selalu menolak. Akhirnya saya datang ke dokter internis dan dinyatakan bahwa asam lambung kami yang bermasalah. Akhirnya diberi obat asam lambung, tetapi ternyata juga tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mama dan adik-adik datang untuk merawat. Mereka memberikan perawatan sebagaimana biasanya, tapi ternyata tetap tidak sembuh-sembuh. Nah, pada akhirnya kami mencoba untuk datang ke dokter umum lagi, dan dokter ini kebetulan jemaat Betani juga, dia menyarankan kami untuk swab. Nah, setelah swab, besoknya hasil swabnya istri saya yang mengambil. Nah, pada saat pengambilan ini, istri saya yang akan melanjutkan bagaimana cerita selanjutnya. Waktu itu saya mengambil hasil swab, ya. Terus terang waktu saya mengambil hasil swab itu, waktu saya ke laborat itu agak sedikit takut, ya, karena saya takut hasilnya. Nah, setelah saya sampai di laborat itu, saya tanya, bagaimana Mbak hasilnya? Dan petugas itu mengatakan bahwa Bapak positif. Saat itu jujur yang ada dalam pikiran saya sangat takut. Karena banyak cerita-cerita yang membuat seringkali jadi kita khawatir, ya. Akhirnya saya bingung gimana caranya untuk menyampaikan ke suami saya akan hasil ini, ya. Saya waktu itu benar-benar panik dan saya tidak berani langsung pulang ke rumah. Saya dengan adik saya, waktu itu saya ditemani adik saya muter-muter di kota Salatiga. Saya muter dan saya bingung bagaimana caranya untuk menyampaikan ke suami saya. Saya takut nanti dia jadi tambah down, ya. Akhirnya kita muter. Nah, setelah itu saya mengambil keputusan tetap saya pulang dan saya harus ngasih tahu ke suami saya. Setelah sampai di rumah, saya nggak langsung ngasih tahu ke suami saya, ya. Saya takut dia nanti panik. Akhirnya saya telepon, ya, kepada salah seorang teman saya yang kebetulan anggota FA, yaitu Ivon, ya. Saya telepon ke Ivon dan Ivon bilang, ayo Ci, cepat saat ini juga suami kamu bawa ke rumah sakit. Saat ini juga, nggak usah nunggu apa-apa. Akhirnya saya kasih tahu ke suami saya kalau kamu hasilnya positif. Dan suami saya waktu itu, ya sudah, kita berangkat ke rumah sakit sekarang. Dan dia langsung mengiyakan, ya oke, kita berangkat ke rumah sakit. Saya siapin pakaian untuk suami saya dan saya langsung berangkat ke rumah sakit Karyadi, ya, waktu itu. Setelah saya di rumah sakit Karyadi dan semua diurus dengan begitu baik, ya, ditangani dengan begitu baik, dan akhirnya suami saya diisolasi di
ruang Raja Wali. Satu hal yang dari situ saya benar-benar belajar ya, itulah saya benar-benar merasakan akan arti sebuah kehidupan. Saat itu saya takut sekali, jujur saya takut sekali karena setelah ada di Karyadi, begitu banyak orang yang kena COVID ya. Orang COVID itu istilahnya udah pating gemeletak gitu ya. Sudah banyak sekali di tempat itu. Sampai di parkiran itu banyak banget. Akhirnya suami saya ditangani dan sampai dengan waktu itu diurus sampai jam 11 malam. Saya baru pulang. Kemudian saya pulang dan suami saya tinggal di Karyadi. Dan dalam perjalanan pulang, benar-benar saya merasa badan saya panas dingin nggak karuan. Saya tidak tahu kalau saat itu ternyata saya juga sudah positif. Hanya saya tidak periksa. Setelah sampai di rumah, saya ketemu dengan mama saya. Dan mama saya waktu itu benar-benar sudah sedih banget ketika saya tidak kasih tahu kepada mama saya kalau suami saya opnam. Tapi setelah pulang, mama saya tanya, mana suamimu, mana Kolatif? Saya bilang, di opnam. Terus mama saya waktu itu histeris, nangis, ya, dan dia udah berpikir yang negatif sekali sampai udah pokoknya udah gak karu-karuan. Malam itu jam 1 malam kita istilahnya bertangis-tangisan, ya, berpelukan, bertangisan. Aduh, gimana nih, apa yang akan terjadi ini selanjutnya? Akhirnya saya bilang, Mah, kita berserah sama Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Besoknya saya swab juga ya, karena saya juga takut, dan akhirnya saya pergi ke Semarang dan saya swab. Dan hasilnya keluar, saya positif. Tapi puji Tuhan sekali, mama yang selama suami saya sakit merawat tidak kena, adik saya dengan suaminya juga tidak kena, dan akhirnya mereka pulang ya, dan mereka pulang ke Magelang, tempat tinggal mereka, dan saya ada di rumah sendiri. Suami saya ada di rumah sakit, dan saya isolasi mandiri di rumah. Masa-masa itu adalah masa yang sangat dan amat sangat menyedihkan. Tentu karena apa? Karena saya harus di rumah sendirian, ya. Padahal saya ini orang yang sangat penakut. Saya harus di rumah sendirian, sementara suami saya ada di rumah sakit. Kami menjalani hari-hari yang sungguh sangat tidak menyenangkan, ya. Dan saya setiap saat tentu kontak dengan dia, ya. Saya kontak terus dengan dia, bagaimana kondisi dan keadaannya. Dan waktu itu dia sempat di oksigen, ya, di oksigen, dan ada satu peristiwa yang mungkin suami saya nanti akan ceritakan selama dia ada di rumah sakit, bagaimana yang dia rasakan saat itu. Jadi pada saat perawatan di rumah sakit, saya di ruang Raja Wali, dalam satu kamar terdiri dari 4 pasien. Pada saat saya masuk ke ruang itu, memang kondisi saya masih baik, saya masih bisa berjalan, ya. Masuk ke kamar pun masih kondisinya masih sehat, masih bisa berjalan. Hanya permasalahannya apabila saya batuk, sudah ada sedikit gumpalan darah. Nah, ini yang membuat hati saya khawatir, ya. Saya merasa agak takut, walaupun secara fisik sebenarnya saya masih sehat. Tetapi bila batuk, ternyata ada sedikit gumpalan darah. Nah, pada saat perawatan ini, saya benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena ternyata teman-teman sekamarnya banyak yang lebih parah, ya. Mereka ya sepertinya mengkhawatirkan sekali, ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Gembala selalu telepon atau WA, ya, memberi semangat. Istri juga walaupun di rumah isolasi mandiri, tapi dia tetap juga memberi semangat kepada saya, ya. Nah, ada satu hal yang membuat saya sangat takut. Padahal saya ini orangnya nggak pernah punya rasa takut. Tetapi saat itu saya benar-benar merasa takut. Takutnya apa, saudara? Ada 2 ketakutan yang saya alami. Yang pertama yaitu setelah satu pasien boleh pulang karena dia sembuh. Kemudian besoknya
satu pasien lagi boleh pulang karena dia sudah sembuh. Sehingga saat itu saya hanya berdua di dalam kamar itu. Malam itu ada satu perasaan takut yang luar biasa, yaitu kalau pasien satunya lagi sembuh dan keluar, saya tinggal sendirian. Nah, di situ saya perasaan takut yang luar biasa. Pertama saya takut, sudah berapa orang yang meninggal di kamar ini, ya? Ada perasaan takut seperti itu, padahal biasanya nggak ada rasa takut sama sekali. Lantas perasaan takut yang kedua adalah, apakah saya bisa selamat? Apakah saya akan sembuh? Karena untuk jalan dari tempat tidur ke kamar mandi itu saja saat itu sudah sangat susah, ya. Saya kalau mandi pun susah sekali. Makan juga, bayangkan saudara, makan hanya semangkuk bubur bisa 1 jam untuk menghabiskannya. Karena apa? Karena nafsu makan hilang sama sekali, dan kalau makan rasanya mual terus. Sehingga untuk makan harus membutuhkan waktu 1 jam. Nah, dari situ saya selalu berdoa, saya selalu memohon kekuatan dari Tuhan. Tapi dari situ saya bersyukur. Sekarang ini saya bersyukur kepada Tuhan karena pada saat itu saya selalu berdoanya begini, Tuhan, tolong beri kemampuan kepada saya untuk bisa menikmati makanan ini, untuk bisa menikmati bubur ini, dan beri berkat-Mu supaya saya dapat menikmati berkat-berkat-Mu ini. Dan begitu situasi seperti itu membuat saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata kehidupan ini ya sangat rentan sekali, ya. Kita hidup memang benar-benar harus bergantung kepada Tuhan. Saya di rumah sakit selama 10 hari dan saya bersyukur karena setelah itu saya bisa mendengarkan khotbah-khotbah, saya bisa mendengarkan puji-pujian melalui streaming, ya. Saya dikuatkan sekali, iman saya mulai bertumbuh dan akhirnya hari ke-10 saya benar-benar sudah sembuh, sudah boleh pulang. Sementara teman yang lain yang lebih awal dari saya, dia masih belum boleh pulang. Saya bersyukur sekali, ya, sehingga dari situ saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya mengerti bahwa kehidupan ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Ya, saudara sekalian, dari pengalaman yang kami berdua alami, ya, benar-benar memproses kami, ya, untuk lebih melekat sama Tuhan. Jujur, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, saya yakin pasti Tuhan punya rencana yang baik. Dan yang kami alami berdua adalah, apa sih rencana Tuhan untuk kami? Selama ini, ya, seringkali dalam pekerjaan saya, ya, di dalam aktivitas saya menyelesaikan usaha saya lebih mengandalkan kekuatan saya. Saya lebih mengandalkan bahwa aku bisa, ya, hal seperti ini pasti saya bisa kerjakan. Lebih sering mengandalkan itu, ya, walaupun saya sendiri sebagai gembala FA, tapi saya sering mengutamakan kekuatan sendiri, bukan kekuatan dari Tuhan, ya. Tapi dari peristiwa ini saya bisa merasakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kita, semuanya sia-sia. Saat itu kekuatan saya, saat itu apa yang saya miliki tidak ada artinya. Ketika saya sedang sakit, tidak ada artinya, dan semuanya benar-benar kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya gitu, ya. Jadi yang bisa, ya, benar-benar hidup ini benar-benar kita harus berserah sama Tuhan, ya. Dan setelah kami lalui hari-hari itu dan saya bersyukur akhirnya kami menghadapi hari-hari setelah kami mengalami isolasi itu, ya. Yang kami rasakan juga satu lagi pembelajaran yang kami terima waktu itu, kami bisa lebih sering mengasihi, ya. Kami lebih
saling membutuhkan, bahwa ternyata ya kami nggak bisa dipisahkan istilahnya gitu ya. Waktu itu kami berpisah hanya 10 hari ya. Sepertinya kadang saya berpikir, ada masalah sepele, saya bisa selesaiin kok sendiri tanpa suami saya. Ya. Ada masalah yang mungkin hal yang sangat ringan sekali, yang saya tahu saya bisa kerjain sendiri. Ternyata waktu saya sakit, saya ngerasain, ternyata tanpa pendamping saya nggak bisa. Ya, dan tentu lebih kepada mengandalkan Tuhan. Seperti di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7, dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saat ini kami benar-benar hidup hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami hanya berjalan bersama Tuhan. Jadi selama ini kalau kami lebih mengandalkan kekuatan kami, Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan kami mengalami proses ini supaya kami lebih percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Di dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Oleh karena itu, mari saudara sekalian, biarlah kita lebih melekat dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Demikianlah kesaksian dari kami, saudara. Kami berharap bahwa apabila saudara ada yang kena COVID, tidak usah takut. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kehidupan kita ada di dalam tangan dan kasih karunia Tuhan. Shalom, saudara. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu semua berada. Kita baru saja menyaksikan dan mendengarkan kesaksian dari Bapak Latif dan Ibu Ruth. Suatu kesaksian yang menyadarkan kita bagaimana bahwa proses dalam kehidupan ini tentu ada maksud-maksud Tuhan. Dan bagaimana menghargai kehidupan ini. Kita melihat bagaimana Pak Latif yang notabene jarang merasa takut lah. Bukan seorang penakut, tapi pada saat dia menderita COVID-19 di rumah sakit, ada dua hal yang membuat dia merasa takut. Takut dia sendirian di kamar itu, dan takut bagaimana kalau dia tidak sembuh. Dan pada saat itu juga rasanya uang sudah tidak ada artinya. Tapi di sini kita disadarkan bahwa bergantung kepada Tuhan itu adalah satu-satunya cara kehidupan kita dalam menghadapi hari lepas hari. Waktu itu Ibu Ruth juga bercerita bahwa dalam mengelola bisnisnya, dia seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa bisa. Tapi pada saat menghadapi situasi sakit ini, rasanya sudah tidak bisa mengandalkan kekuatannya lagi, tapi hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan dalam setiap apapun kejadian yang diizinkan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Ibu Ruth dan Pak Latif adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau ini diizinkan untuk lebih mengenal akan pribadi Tuhan, bahwa ternyata sekalipun kita pandai, sekalipun kita mungkin punya kedudukan tinggi, punya harta melimpah, tapi ada saat-saat yang tidak bisa kita mengandalkan semua yang kita punya, kecuali hanya pada Tuhan Yesus sendiri yang memiliki kehidupan ini, yang memiliki saudara dan saya. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan seutuhnya. Dan firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, aku menyertai engkau. Demikian juga saat ini kalau Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, ketakutan, apapun itu masalahnya. Misalnya masalah COVID-19 seperti apa yang dialami oleh Ibu Ruth dan Pak Latif. Tuhan juga berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kalau saudara mempunyai masalah ekonomi, ayo bangkit. Ada saat-saatnya kita memang melewati lembah-lembah kekelaman, tapi kita hanya melewati. Ada saatnya kita kemudian akan diangkat lagi. Dan kita percaya bahwa Tuhan
itu tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita hari ini belajar satu kesaksian yang indah. Bagaimana Bapak Latif dan Ibu Ruth benar-benar berubah cara berpikirnya, bahkan cara memandang kehidupan ini setelah mengalami COVID-19. Cara pandang, hati yang berubah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mengandalkan Tuhan lebih daripada segalanya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari depan kita. Bahkan berapa menit kemudian kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan. Mari, jangan khawatir. Serahkan segala hidupmu kepada Tuhan. Dia yang memiliki engkau dan memiliki aku. Pasti rancangannya indah dalam hidup saudara dan saya. Kalau saat ini saudara mengalami lembah kekelaman, percaya bahwa itu hanya dilewati dan satu saat kita akan justru menemukan satu pelajaran yang indah menghadapi bagaimana menanggapi suatu kehidupan ini yang seharusnya seperti apa yang Tuhan mau. Pada saat kita mengalami ketakutan, pada saat kita mengalami sakit penyakit, apakah aku akan bisa survive, bisa selamat? Disitulah baru kita bisa menghargai arti kehidupan ini. Biasanya kalau kita nggak pernah mengalami ketakutan menghadapi maut atau apapun juga, biasanya kita seringkali menyepelekan sisa hidup kita. Tapi dengan hal-hal seperti kita menghadapi sakit penyakit dan lain sebagainya, yang seolah-olah, wah apakah aku bisa selamat atau tidak? Apakah aku bisa survive dalam menghadapi hidup ini? Ini akan memberi pelajaran buat kita untuk menghargai dan menikmati sebenarnya arti kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari selama kita hidup, gunakan sisa waktu hidup kita ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita akhiri kesaksian pada sore hari ini. Kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti tahu bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Mari kita semua berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu kesaksian yang luar biasa, di mana kalau COVID-19 ini boleh menimpa Ibu Ruth dan Pak Latif, semuanya itu bisa mengubah hidupnya, cara berpikirnya, cara menanggapi kehidupan yang akan datang ini dengan satu pola yang berbeda daripada sebelumnya. Dan biarlah kesaksian ini juga memberikan pelajaran buat kami, bahwa supaya kami bisa menghargai kehidupan ini lebih daripada sebelum-sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Pak Latif dan Ibu Ruth dalam segala kehidupan dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk kami semua saat ini yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit, baik itu karena COVID-19, karena saat ini sedang sakit, ataupun ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya karena penyakit ini Tuhan. Beri kekuatan dan penghiburan, supaya untuk hari-hari yang akan datang ini, mereka tetap bisa bersyukur dan bisa menghargai arti kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Bapa, biarlah COVID-19 ini bisa segera berlalu Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Karena seperti kata firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan biarlah kami yang mendengarkan saat ini benar-benar bisa mengubah cara berpikir kami dan hati kami, bahwa kami hanya mengandalkan Engkau lebih dari segalanya Bapa. Tidak ada yang bisa kami andalkan kecuali Engkau, karena Engkaulah Allah kami, juru selamat kami, Allah keselamatan kami, gunung batu kami, tempat perlindungan kami, dan kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan ini Bapak Jokowi Bapak. Demikian banyak persoalan yang dia harus hadapi Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu senantiasa tercurah atas hidupnya. Kau beri juga kesehatan, sehingga dia bisa memerintah bangsa dan negara yang begini besar itu di dalam rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Bapak, biarlah negara ini benar-benar bisa menjadi negara yang bersatu. Sekalipun kami berbeda-beda suku dan bahasa Bapak, tapi kami bisa bersatu hati
NKRI. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja dimanapun, denominasi apapun, biarlah kami bisa bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tidak terpecah-pecah, kami satu menyembah Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati dan bangkit buat kami, supaya kami semua yang percaya diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, beri kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya kami bisa lebih maksimal untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin.